Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deva Raris Mantoro. Saya berasal dari kelas 1C program studi S1 Keperawatan. Saya dengan NIM 2201030330. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang tokoh Pancasialis Dr. Supomo. Nama Dr. Supomo mungkin lebih dikenal sebagai jalan di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Namanya memang diabadikan di Jalan Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia atas jasanya yang besar. Dr. Supomo adalah salah satu perumus Undang-Undang Dasar 1945. Dikutip dari biografi yang disusun Direktorat Jenderal Kebudayaan, Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari 1903. Ini adalah biografi Supomo. Nama Raden Supomo lahir 22 Januari 1903, meninggal pada 12 September 1958. Jabatan Supomo yaitu Menteri Kehakiman Indonesia yang ke-1 atau pertama. Pendidikan Supomo di Pathé Rechtschool Universitas Leiden untuk gelar Magister dan Kebangsaan Supomo Indonesia. Riwayat hidup Supomo. Supomo berasal dari keluarga aristokrat Solo. Kakek Supomo dari pihak ayah adalah Raden Tumenggung Reksowardono, ketika itu menjabat sebagai Bupati Anom Sukoharjo. Dan kakek dari pihak ibu adalah Raden Tumenggung Wirjodiprodjo, Bupati Nayaka Sragen. Supomo lahir di Sukoharjo pada tanggal 22 Januari 1903. Lahirnya Supomo menjadi kebahagiaan orang tua Supomo karena bayi laki-laki adalah sebuah impian bagi keluarga pada waktu itu. Supomo adalah putra pertama dari Raden Tumenggung Widyodiprodjo, Bupati Anom, Inspektur Hasil Negeri Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Raden Ajeng Renak Widyodipuro, Ibu Supomo. Supomo sangat disayangi oleh neneknya karena Supomo dilahirkan di tengah-tengah keluarga neneknya, yakni Raden Tumenggung Reksowardono. Pendidikan Supomo. Supomo adalah seorang putra bangsa Indonesia yang mendapat kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi. Supomo mampu memanfaatkan kesempatan berharga itu. Supomo mempergunakan kesempatan itu secara cermat, tekun, dan penuh kesadaran. Maka lahirlah Supomo di tengah-tengah tantangan zaman sebagai seorang jenius yang berkepribadian. Supomo bersekolah dengan anak-anak Belanda dan putra-putri kaum bangsawan di Europese Lager School atau ELS. Supomo berhasil menyelamatkan sekolahnya pada tahun 1920 dengan hasil yang gemilang. Kepribadian Supomo makin menarik perhatian kawan-kawannya, tidak sedikit teman-teman Supomo menaruh simpati kepadanya. Supomo menyelesaikan pendidikannya di Mulo selama 2 tahun pada tahun 1918 hingga 1920. Mulo sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon-calon pegawai negeri, dokter, maupun para ahli hukum. Hukum merupakan bidang yang digeluti di sekolah. Supomo adalah seorang pencerah, penegak keadilan, pemikir hebat, filsuf, dan orang yang bijak yang dipunyai Indonesia. Supomo melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda. Supomo mendapat tugas belajar ke Fakulteit Rechtsgeleerdheid Universitas Leiden pada 12 Agustus 1924 hingga 15 Juli 1927 dan meraih gelar Mister in the Recht atau MR dengan predikat summa cum laude. Supomo meraih gelar doktor ilmu hukum dengan disertasi berjudul De Reorganistie van het Argakrich-stijl in het Surakarta. Supomo mewarisi posisi berwibawa ningrat karena sebagai cucu bupati di keraton, tidak seperti pribumi lainnya, Kanjeng Raden. Sapaan Supomo kecil karena lahir dari keluarga aristokrat Jawa mudah mengenyam pendidikan. Supomo menyelesaikan sekolah dasar di
Europische Lager School atau ELS, Supomo tamatkan di Boyolali. Keluarga Supomo. Raden Tumenggung Widyodipuro setelah kelahiran putra pertamanya berturut-turut dikaruniai putra-putri 10 orang jumlahnya. Putra-putri itu adalah Supomo, Suharjo, N.Y. Projo Hapsoro, Raden Rara Suharti, Raden Sudomo, N.Y. Sulaiman, N.Y. Ernamu, Raden Rara Supadmi, Raden Rara Sri Ema, Raden Suroyo, dan Raden Sugiro. Supomo adalah putra tertua Raden Tumenggung Widyodipuro. Oleh karena itu, setiap hari Supomo mempunyai tugas untuk membimbing adik-adiknya. Supomo mempunyai karir, dan sekarang kita akan membahas untuk karir Supomo. Supomo mempunyai karir yang cukup baik semasa hidupnya. Supomo terkenal sebagai seorang tokoh Budi Utomo dan Partai Indonesia Raya atau Parindra. Pemuda Supomo bukan tergolong orang yang pasif atau apatis dalam pergerakan nasional. Perkenalannya dengan Dr. Sutomo pada sekitar tahun 1922, Supomo lebih aktif sehingga menjelang tahun 1930, Supomo menjadi tokoh yang berpengaruh dalam Budi Utomo. Supomo dikirim tugas belajar di negeri Belanda. Supomo menggabungkan diri dan terjun ke medan perjuangan bersama kawan-kawan Perhimpunan Indonesia. Supomo bertarung dengan waktu, bekerja di birokrasi hukum membuatnya menumpahkan puluhan tahun pengalamannya. Menjadi menteri kehakiman membuatnya mengingat bagaimana saat diperbantukan di Pengadilan Negeri Sragen, Jawa Tengah pada tanggal 16 Mei 1923. Setelah lulus dari kuliah, Supomo langsung bergabung dalam profesi hakim pada tanggal 30 September 1927 di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Karir Supomo dalam hidup hukum tidak diragukan lagi. Supomo menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Purworejo pada tanggal 13 Desember 1932 hingga 10 Agustus 1938. Kita akan membahas pemikiran Supomo tentang konsep kenegaraan Republik Indonesia. Perjalanan pemikiran Supomo atas dasar prestasinya mohon maaf, ini sedikit ada gangguan. Hasna. Baik, saya lanjutkan. Perjalanan pemikiran Supomo. Atas dasar prestasinya, Supomo meneruskan studi ke Red School di Jakarta pada tahun 1920. Di kota inilah Supomo mendapat pengalaman yang cukup banyak dan berkenalan dengan pemuda-pemuda lain yang kemudian menjadi pemuka-pemuka pergerakan nasional. Supomo semakin peka terhadap perkembangan masyarakat, semakin dapat menyelami tantangan zaman. Oleh karena itu, Supomo segera menyusun konsep yang tepat-tepatnya untuk mencari jawaban bagi bangsanya. Namun tidak lama kemudian, Supomo mendapat studi Utrecht ke negeri Belanda pada 12 Agustus 1924 sampai dengan 15 Juli 1927. Supomo terkenal sebagai seorang tokoh Budi Utomo dan Partai Indonesia atau Parindra. Sesuai dengan kepribadiannya, Supomo lebih tergerak hatinya oleh organisasi-organisasi yang tidak terlalu radikal, tetapi juga bukan organisasi yang sama sekali tidak berperan dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. Supomo sangat tertarik oleh perjuangan Budi Utomo, bahkan berkat perkenalannya dengan Dr. Sutomo pada sekitar tahun 1922, Supomo lebih aktif lagi sehingga menjelang 1930 Supomo menjadi tokoh yang berpengaruh dalam tubuh Budi Utomo. Pemikiran Supomo dalam pembentukan dasar negara. Pada saat memperjuangkan kemerdekaan, masyarakat Indonesia mencari bentuk-bentuk sosial, ekonomi, dan politik yang ada persamaannya yang mengikat Indonesia untuk bersatu dalam sikap dan pandangan politik.
Satu sikap dan pandangan sebagai bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah yang disebut integrasi nasional. Supomo telah menjadi anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diumumkan berdiri tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, yaitu Panglima Jenderal Kumachiki Harada. Pembentukan BPUPKI merupakan realisasi janji Jepang memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Dalam teks pidato Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 itu, istilah teori integralistik dikemukakan untuk pertama kali. Sebagai suatu jenis konsep negara atau tentang negara, Supomo seterusnya mengatakan, inilah ide totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tata negaranya yang asli. Konsep negara integralistik dalam pikiran Supomo harus menelusurinya melalui pembahasan hukum dan masyarakat adat di Indonesia. Supomo memberi contoh susunan tata negara yang asli yang integralistik dalam masyarakat Indonesia. Kepada desa atau kepala rakyat wajib menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat, harus senantiasa memberi bentuk kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Oleh karena itu, kepada rakyat memegang adat atau kata pepatah Minangkabau, senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dalam masyarakat. Untuk maksud itu, senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanya, agar supaya pertalian batin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara. Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong royong, semangat kekeluargaan. Di masa sekarang kita memasuki peran Supomo dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa akhir Perang Asia Timur Raya tahun 1945, pada tanggal 29 April 1945, pemerintah pendudukan Jepang membentuk satu panitia yang diberi nama Dokuritsu Zumbi Josakai atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini juga bertugas menyusun rancangan undang-undang dasar yang akan dipakai oleh konstitusi tertulis. Supomo pada masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah menjadi Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pandangan Supomo tentang paradigma konstitusi tetap mempertahankan semangat kebatinan dari hukum adat. Hukum sebagai sumber material rekonstruksi konstitusi yang hidup di dalam sanubari rakyat Indonesia. Sebagai ketua perancang hukum dasar terhitung dari 11 Juli 1945, terlibat dalam penyusunan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS dan konstitusi sementara pada tahun 1950. Pemikiran Supomo mengalami pertumbuhan. Supomo mempunyai peranan besar dalam menerjemahkan hukum adat dan mengangkatnya sebagai norma hukum konstitusi Indonesia. Supomo berhasil menyusun rancangan undang-undang dasar pada tanggal 13 tahun 1945. Kelompok kerja yang dilakukan Supomo mengajukan hasil kerja mereka kepada komisi redaksi. Komisi redaksi mengadakan perubahan-perubahan kecil dan meneruskannya kepada komisi penyelidik dan bersidang secara pleno. Soekarno selaku ketua panitia perancang Undang-Undang Dasar menyerahkan naskah tersebut ke sidang BPUPKI. Naskah ini kemudian dibahas secara mendalam dalam sidang tanggal 14, 15, dan 16 Juli 1945. Akhirnya, rancangan Undang-Undang Dasar disetujui dengan bulat oleh BPUPKI pada sidangnya tanggal 16 Juli 1945. Supomo mempunyai peranan yang cukup besar dalam rangka menyusun rancangan UUD. Bahkan Supomo lah yang diberi tugas oleh Ketua BPUPKI untuk menjelaskan segala hal yang menyangkut Undang-Undang Dasar tersebut kepada sidang.
Rancangan UUD inilah yang nanti dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dibahas kembali dan disahkan sebagai UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan UUD 1945, Supomo juga ditunjuk sebagai panitia penghalus bahasa untuk memperbaiki redaksi rancangan UUD tersebut bersama dengan Hussein Jayadiningrat dan Haji Agus Salim. Supomo juga duduk sebagai anggota PPKI yang bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia beserta pembukaannya. Mungkin itu adalah penjelasan atau presentasi dari saya tentang tokoh Pancasialis Dr. Supomo. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.